Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anandaku? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika kita tentang fisika inti, yaitu mengenai inti atom, defek massa, dan energi ikat inti. Silakan disimak terus videonya sampai akhir ya. Namun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Let's pray start. Pray finish. Dalam suatu atom terdiri dari 3 jenis partikel yang ada di dalamnya. Yang pertama muatan negatif yang dikenal dengan muatan elektron, muatan positif yang dikenal dengan nama proton, dan yang tidak bermuatan yang dikenal dengan nama neutron. Dalam suatu struktur atom, muatan proton dan neutron itu terletak pada inti atom atau berada di tengah-tengah. Dan muatan elektron itu berada pada lingkaran luar kulit atom. Nah, diketahui bahwa massa proton itu sudah ada nilainya. Massa proton yang sering disingkat dengan MP itu sebesar 1,6726 dikali 10 pangkat min 27 kg. Lalu Mn atau massa neutron itu sebesar 1,6749 dikali 10 pangkat min 27 kg. Dan yang terakhir massa elektron yang disingkat dengan Me sebesar 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kg. Selanjutnya tentang struktur inti atom. Di jenjang SMP dulu, kalian sudah mempelajari tentang materi ini. Kalau misal Bunda yakin kalian masih ingat semua, tapi kalau misalkan kalian lupa, Bunda ingatkan lagi. Jadi, bagaimana sih inti atom itu dituliskan? Jadi, cara penulisannya itu adalah AZX, di mana di sini X adalah nama unsur atomnya, Z adalah nomor atom, itu setara dengan jumlah proton, Z juga adalah jumlah elektron untuk atom netral, dan A yang di bagian atas itu adalah nomor massa, di mana A adalah jumlah proton ditambah neutron pada inti atom. Nah, karena A tadi adalah jumlah proton plus neutron, maka dapat ditulis secara matematis A sama dengan Z plus N. Sehingga kalau misalkan ditanya N atau jumlah neutron, N sama dengan A minus Z. Jadi di sini ada yang dikenal yang namanya isotop. Jadi apa sih isotop itu? Isotop adalah dia punya jumlah protonnya yang sama, tapi yang membeda atau yang berbeda adalah nomor massanya, itu dikenal dengan namanya isotop. Contohnya apa? Contohnya O816, O817, dan O adalah O818. Masih banyak contoh yang lain, ini merupakan salah satu contoh yang Bunda ambil saja. Massa atom itu dalam satuan massa atom yang sering disingkat SMA. Jadi 1 SMA itu setara dengan 1/12 dikali massa C12. C12 itu punya massa sebesar 12,0000 SMA. Nah, kita tahu bahwa satuan internasional dari massa biasanya ditulis dalam satuan kilogram atau kg. Jadi, kalau misalkan di soal itu masih dalam satuan SMA, wajib kita konversikan dulu. Jadi 1 SMA itu setara dengan 1,66 dikali 10 pangkat min 27 kg. Atau misalkan di soal dalam satuan mega elektron volt, maka 1 SMA itu setara dengan 931,5 mega elektron volt atau yang disingkat dengan MeV. Contoh soal, di sini ada atom litium, punya nomor atomnya 3, nomor massanya 7, Li. Kita lihat bahwa X tadi adalah nama unsur atom. Di sini pada contoh soal ini adalah atomnya litium yang disingkat atau yang disimbolkan dengan Li. Punya nomor massanya adalah 7 dan nomor atomnya adalah 3. Kalau misalkan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom litium 73 ini, maka cara mencarinya, karena A tadi adalah jumlah proton plus neutron, maka A sama dengan Z plus N sebanyak 7. Sehingga jumlah neutron N sama dengan A minus Z
sama dengan 7 min 3 sama dengan 4. Maka atom litium 73 ini memiliki 3 proton, 3 elektron, dan 4 neutron. Selanjutnya, tabel beberapa contoh lambang unsur dan partikel. Dapat kita lihat pada tabel, yang pertama ada yang namanya partikel elektron atau partikel beta. Dia punya lambang 0-1e atau 0-1 beta, positron 0 plus 1e, proton 11p atau 11h, neutron 10n, partikel alfa atau inti helium 42 alfa, deuteron 21h atau 21d, dan yang terakhir adalah tritron 31h atau 31t. Contoh soal, perhatikan reaksi inti berikut ini. 7N14 ditambah X hasilnya menjadi O817 ditambah 1H1. Pada reaksi di atas, X adalah A proton, B elektron, C partikel alfa, D deuteron, dan E adalah neutron. Untuk mencari soal ini, pertama kita harus tulis dulu reaksi inti dari soal. Jadi reaksinya tadi adalah 7N14 ditambah X menjadi hasilnya O817 ditambah H11. Nah, kita lihat, kita harus setarakan antara ruas yang ada yang di kanan dan ruas yang ada di sebelah kiri. Pertama kita lihat dulu nomor atom yang ada pada sisi kanan. Jadi nomor atomnya itu sebanyak 8 ditambah 1 sebanyak 9, maka kita wajib samakan nomor atom yang ada di sisi kiri. Yang dia punya 7, berarti dia kurang 2 lagi dong untuk sama dengan sisi kanan. Jadi bisa kita tulis X nomor atomnya 2. Nah, setelah itu kita harus setarakan nomor massa yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Nomor massa yang ada di sisi kanan 17 ditambah 1 adalah 18. Nah, di sisi kiri dia baru punya 14, maka nomor massa pada sisi kiri kita tambahkan lagi 4. Maka partikel X di sini punya nilainya X24. Kita lihat di tabel, X24 itu partikel untuk lambang apa sih? Jadi X24 itu adalah untuk partikel alfa atau inti helium. Jadi di sini dapat kita tulis bahwa jawaban untuk soal ini adalah C, partikel alfa. Selanjutnya tentang defek massa. Jadi inti atom tersusun oleh proton dan neutron, tetapi jumlah massa proton dan massa neutron atau yang jumlah massa proton dan massa neutron itu dikenal dengan yang namanya massa nukleon, ternyata memiliki massa inti yang selalu lebih kecil daripada massa nukleon, massa P ditambah N. Jadi apa sih defek massa itu? Defek massa adalah selisih antara gabungan massa nukleon pembentuk inti, itu adalah proton ditambah neutron, dengan massa inti. Atau secara matematis dapat dituliskan sigma M sama dengan Z dikali MP ditambah N dikali Mn dikurang M inti. Dimana sigma M adalah defek massa dalam satuan SMA. Satu SMA tadi setara dengan 931,5 mega elektron volt. Z adalah jumlah proton, MP adalah jumlah massa proton, N adalah jumlah neutron, M di mana N adalah A minus Z, Mn itu adalah untuk massa neutron, dan M inti adalah untuk massa inti atom. Selanjutnya itu tentang energi ikat inti atom. Energi ikat inti merupakan energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya. Defek massa akan menyatakan nilai energi ikat inti sesuai dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein, yaitu rumus dari hukum kesetaraan massa energi Einstein kita kenal bahwa E ikat sama dengan sigma M dikali C kuadrat. Ini jika sigma M-nya dalam satuan kilogram. Apabila sigma M-nya dalam satuan SMA, maka rumusnya E ikat sama dengan sigma M dikali 931,5 mega elektron volt. Itu jika sigma M-nya dalam SMA. Di mana E ikat adalah energi ikat inti atom, dan C kita kenal sebagai kecepatan cahaya yang besarnya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Ini yang nilainya konstan, berada pada ruang hampa udara.
Yang terakhir materinya tentang energi ikat rata-rata tiap nukleon atau inti atom. Jadi kalau misalkan ditanya rumus dari energi ikat rata-rata tiap nukleon atau inti atom, itu cara mencarinya E nukleon sama dengan E ikat dibagi dengan A, di mana E nukleon adalah energi rata-rata tiap nukleon dan A tadi adalah jumlah nukleon, di mana jumlah nukleon sama dengan jumlah proton dan neutron, atau jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Contoh soal, atom helium memiliki massa inti 4,0026 SMA, massa proton 1,0078 SMA, dan massa neutron 1,0086 SMA. Hitunglah massa defek dan energi ikat 42He. Pertama kita harus buat dulu redaksi soalnya, diketahui bahwa M intinya tadi katanya 4,0026 SMA. Massa proton atau MP-nya tadi adalah 1,0078 SMA. Mn-nya atau massa neutron sebesar 1,0086 SMA. Z-nya itu adalah 2 dan A-nya adalah 4. Jadi kalau misalkan ditanya N, dari yang diketahui A sama Z, N sama dengan A min Z. A-nya tadi 4, Z-nya adalah 2, 4 min 2 sama dengan 2, jumlah neutronnya. Yang ditanya sigma M, pertama, jawab. Pertama kita cari dulu defek massa atau massa defeknya, ini disimbolkan dengan sigma M. Rumusnya tadi sigma M sama dengan Z dikali MP. Ditambah N dikali Mn minus M inti. Tinggal dimasukkan nilai yang ada diketahui di redaksi soal. Z-nya tadi adalah 2 dikali MP-nya tadi 1,0078 ditambah N-nya tadi adalah 2 di soal. Mn itu sebesar 1,0086 dikurang massa intinya adalah 4,0026. Dapatlah defek massanya atau sigma M-nya sebesar 0,0032 SMA. Selanjutnya mencari energi ikatnya pada atom helium ini. Rumusnya tadi, karena ini dalam satuan SMA, maka untuk mencari energi ikatnya kita gunakan rumus yang kedua. E ikat sama dengan atau E sama dengan sigma M dikali 931,5 mega elektron volt. Maka E sama dengan jumlah defek massanya tadi 0,0032, kita cari dikali 931,5, maka dapat energi ikat untuk atom helium ini sebesar 28,1 mega elektron volt. Baik, untuk pembelajaran kali ini Bunda rasa cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dibaca lagi materinya. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Bunda mohon ampun. Sampai bertemu lagi di part-part selanjutnya. Jangan lupa disaksikan lagi ya. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.